Bang Azwan, 500 dokumen itu bisa menjelaskan semua nggak itu menurut Anda? Ya, kalau kita lihat yang disita oleh Polda Metro Jaya, kan begitu besar, begitu banyak ya. Iya. Berarti di Fakultas Kedokteran itu dia mempunyai dokumen itu memang tersusun dengan baik gitu. Ya, dan ini memang menarik untuk itu. Tapi kalau apa yang diperjuangkan oleh Bung Lukas dengan kata Bon Jovi itu, yang dia katakan bahwa kita bersuka cita, itu adalah kebalikannya sebetulnya. Dia bukan bersuka cita. Kenapa? Blessing in Ibu disguise loh dia Kurnia bilang. dan juga mengatakan sampai bilang, aduh kita kenapa begini, kita disalahkan, kita kalahkan, dikalahkan dan sebagainya. Pada awal waktu KIP itu ini, wah ketahuan nih KIP akan membantu, akan gini-gini macam-macam. Tapi akhirnya pasti ketok palu, ya ditolak semuanya. Ya kan dia kan mengajukan lagi. Tapi kan prosedural itu, secara administratif Kita lihat belum ini memenuhi. saja, bicara begini, berarti ya kalau kita lihat, berarti kan mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh KIP. Secara prosedural aja dia nggak melakukan itu kan. Karena melewati batas waktu, Bang. Nah itu salah siapa? Jangan disalahkan lagi ke Polda Metro Jaya. Kan mereka ini kan ya, dalam prinsipnya selalu mengatakan adalah semua institusi negara itu adalah salah. Dan dia yang paling benar untuk itu. Kita lihat aja juga bagaimana ya, kalau lihat apa yang dilakukan. Nah tadi katakan ini secara ilmiah. Pak Lukas kan? Ya kalau bilang aja saya ini pendukungnya Roy Suryo dan kawan-kawan, kita bagi tugas. Itu lebih gentle ngomong gitu. Jangan berlindung dari yang namanya bahwasanya peneliti ilmiah. Gitu loh. Ujung-ujungnya kan begitu. Kan dikatakan tadi 99,9% kalau Roy Suryo dengan tanpa palsu, kalau kami masih melakukan ini. Berdasarkan data ilmiah. Tidaklah menurut saya. Ini adalah bagian ya dari sub A dan sub B. Ya, sub B ini mencari ya. Nah, sub A ini langsung kenapa tujuh? Mereka itu menuduh dulu baru mencari bukti. Ini permasalahannya. Kebalik-balik dalam caranya melakukan yang namanya penelitian ilmiah itu. Ya. Jadi yang terpenting buat kita kan dia udah mengajukan namanya GPK, gelar perkara khusus ya. Kemudian belum diperiksa yang namanya yang dia mau ajukan saksi ahlinya. Dia udah ajukan, ya kan? Kemudian ada saksi yang meringankan itu siapa, belum juga diitukan. Dia diperiksa juga. Konsen lah ke sana siapa itu. Kalau gelar perkara khusus oke, misalnya diterima oleh Polda Metro Jaya, persiapkan jangan seperti waktu di Bareskrim, ya. Dia bilang kita punya novum baru dari teman-temannya Pak Jokowi, ada 5 ijazah. Ya, Identik. Ijazahnya Pak ini kayak siapa Hari Mulyono, ya Pronojiwo dan sebagainya, kan dikatakan itu. Kemudian itu tidak ada sama sekali gitu loh, zong semua yang dijadikan dasar mereka bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, nggak ada. Ini kan permasalahan juga pembohongan yang dilakukan mereka gitu loh, ya. Kalau mau ya udah konsentrasi saja kepada nanti ya mereka menyerahkan lah itu dokumen-dokumen baru ya yang novum-novum baru yang memperkuat mereka itu di Polda Metro Jaya. Kita lihat seperti apa gitu loh. Anda mau bilang kenapa Pak Lukas, Bon Jovi langsung gugat ke KIP, kenapa nggak nunggu batas waktu misalnya batas waktu respons Polda Metro Jaya dulu habis baru gugat ke KIP misalnya cara-cara baru nunggu yang ini habis dulu baru gugat cara baru gitu. Bukan, itu hak konstitusi mereka. Dia mau mengajukan kayak begitu. Jadi apa yang mau Anda kritisi dari Bon Jovi? Yang saya mau kritisi, kalau dibilang Bon Jovi itu, ya, janganlah menggiring publik, wah kita blessing this guy, kita suka cita. Lurus saja dalam penelitian itu apa yang mau dicari. Oke, majukan ini dengan UGM 500, silakan aja. Jangan menggiring opini itu seolah-olah kita menemukan sesuatu yang luar biasa, ya. Bahwa Pak Jokowi punya kesalahan-kesalahan ini, bahwa ini adalah palsu dan sebagainya. Anda giring opini Pak Lukas? Pak Lukas? Nah, ini problemnya ya. Problemnya sebenarnya saya males diskusi dengan relawan yang sebenarnya rekanan ini. Problemnya karena cara berpikirnya simplistik. Dan dia itu memproyeksikan karakteristik dia. Orang yang memuja manusia, sehingga yang bernama Jokowi, sehingga kemudian dianggap Bon Jovi ini juga semata-mata mendukung Roy. Enggak, kita beda dengan Roy.
kita menghargai Roy ya sebagai warga Nggak negara. mungkin. Tapi dia menggunakan caranya forensik dan macam-macam itu saja. Justru kenapa kami melakukan cara kami? Karena dua cara ekstrim ini ya, yang saling tuduh, yang saling tuding antara relawan atau rekanan ini, rekanan Jokowi, terus dengan aktivisme Bung Roy Suryo, ini tidak akan menemukan solusi. Kenapa? Yang satu bilang asli, yang satu bilang palsu, gitu kan. Sebenarnya kalau mau menyelesaikan diskusi ini selesai cukup yang punya ijazah, yaitu Jokowi, bahwa ijazahnya terbuka ke publik. Inilah Atau berkali-kali bilang, boleh saya ini. sebentar, saya nggak pernah. Ini adalah namanya pembohongan publik untuk itu. Udah lama akan ditampilkan ya. Dari pertama-tama Roy Suryo mengatakan, saya tunjukkan, saya akan ambil ijazahnya Pak Jokowi, saya akan periksa. Siapa elu? Intinya kan begitu. Ya, yang punya hak itu adalah Pak Jokowi. Mau ditunjukkan oke, nggak ditunjukkan juga. Tapi ini sudah masuk ke ranah pengadilan sebagai barang substansif untuk di pengadilan. Tidak ada itu. Anda sendiri tuh berdiri sama Roy, kemana-mana juga sama Roy. Anda mengatakan denial, mengatakan Anda harus murni sebagai peneliti. Anda itu salah menafsirkan itu. Anda itu adalah bagian, ya, bagian dari teroris ini. Ya, gini, memang fungsinya berbeda. Dari yang B, yang ini yang A. Begitu. Kasih kesempatan Pak Lukas sekarang, Bang Aswan. Silakan, Pak. Ya, udah. Kumatnya udah berhenti. Oke, izinkan saya ngomong ya. Jangan kumat dulu, gini ya. Nah, Anda yang kumat. Jadi kalau hanya sekedar Anda yang kumat mengatakan saya memuja Pak Jokowi. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah, bukan manusia yang kasih puja. Oke, silakan Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Jadi Kak, ya sekali lagi ya. Tolong mulutnya dia ditutup dulu, Mbak. Jadi kalau hanya sekedar asli atau palsu ya, Jokowi kan sudah berjanji mau menunjukkan di pengadilan. Nah, iya. Ada teman-teman pengacara di Solo sudah menggugat dan meminta itu ditunjukkan di pengadilan. Tapi tidak juga ditunjukkan. Tapi nggak apa-apa. Itu sikap Jokowi yang terserah mau dia. Intinya yang kami lakukan adalah jalan tengah. The third way, ya, jalan ketiga. Kalau yang satu bilang asli, yang lain bilang palsu, oke, kita lacak, kita selidiki data-data yang mendukung bahwa memang betul Jokowi memiliki ijazah itu, prosesnya didapat secara syah. Nah, kalau UGM kooperatif dan yang lain juga, kepolisian, KPU, memberikan dokumen-dokumen yang kami minta, dan akhirnya setelah kami teliti, dokumen itu sah, dengan senang hati kami akan menunjukkan ke publik, oh benar, ijazah Jokowi sah. Mau jadi pahlawan. Itu sikap ilmiah. Mau jadi pahlawan itu namanya. Di tengah yang kedua, Anda mau jadi pahlawan. Gini aja, saya simpel aja. Saya akan berikan informasi yang bagus lah. Kalau ada dua mata uang palsu, ada dua uang kertas palsu, kemana Anda melaporkan? Ini mana yang asli, ini yang palsu? Ya. Penerbitnya siapa? Adalah Bank Indonesia atau Peruri. Bukan Anda yang menentukan. Saya nggak menentukan, ini Anda bodoh sekali ya. Oh, Anda yang bodoh. Anda yang bodoh. Atau asli. Pertanyaan simpel, Anda yang bodoh. Kalau ada ijazah, ya, yang menerbitkan siapa? UGM. Ibu Ova Amelia sudah berapa kali berbicara, ya? Itu pun tidak ditanggapi seperti itu. Saya belum selesai ngomong. Barreskrim tidak disampaikan. Atau gini Pak Lukas, mohon maaf Pak Lukas, Bang Aswan gini. Coba gini Bang Pak Lukas, Bu Ova, Profesor Ova pernah mengatakan bahwa UGM yang menerbitkan ijazah Pak Jokowi bilang bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Apakah Pak Lukas sebagai peneliti bisa mempercayai apa yang disebutkan oleh Profesor Ova bahwa ijazah yang diterbitkan oleh UGM adalah asli? Ini yang bilang Profesor Ova selaku UGM. Apakah Pak Lukas bisa mempercayai itu? Ini bukan ya, dalam dunia ilmiah itu tidak soal percaya atau tidak percaya. UGM sebagai penerbit, Pak. UGM sebagai penerbit. Lantas kalau tolong jangan dipotong 2 menit ya. Baik. Anda atau siapa itu namanya, lupa saya. Ya. Yang disampaikan oleh Rektor UGM itu hanya testimoni, kesaksian. Ya.
Itu sequence, karena tetap barang buktinya belum ditunjukkan. Jadi tidak bisa itu dianggap sebagai bukti, baru testimoni. Ya. Yang kedua, kalau si Andi tadi memakai logika uang palsu, problemnya kemungkinan ini ada dugaan yang mencetak uang palsu itu perurinya atau Bank Indonesianya, sehingga harus ada pihak independen, pihak ketiga yang mereview, meneliti Pansos. sah atau tidaknya kepalsuan. Kalau yang diduga yang memasukkan uang itu Bank Indonesia atau peruri, ya nggak bisa dong mereka yang meneliti. Baik. Itu pakai logika yang sederhana aja. Baik, logikanya. logika terbalik. Tapi sayangnya logika itu saya terima sih, Bang Aswan. Ya nggak apa-apa untuk bicara itu. Baik, ya kan? baik. Pertanyaan gini aja, Nastiti lulusan dari Undip, ya katanya Pak Lukas juga lulusan Undip. Nih ada ijazah palsu. Terus rektor Undip mengatakan, loh ini asli. Ya, mau denial untuk itu. Mau nggak dibilang ijazahnya Mbak Nastiti itu palsu? Kita akan percaya siapa penerbitnya. Nah ya dong. Kita akan percaya siapa penerbitnya. Ya kalau misalnya itu dibilang itu pasti yang salah adalah penerbitnya. Iya, tapi sekarang gini, saya tidak ingin berpihak ke. Ya itu ada tetap ya Mbak. Kesaksian, bedakan kesaksian dengan pembuktian. Baik, coba saya tidak ingin berpihak ke mana ke. Nah kalau bicara pembuktian ya Nastiti ya, ini udah berapa kali dibuktikan. Ya. Barreskrim udah membuktikan. Identik ya, bukan Identik, pembuktiannya, ya. disebut identik. Udah dicek semua loh, lapor. Artinya ijazah analognya itu dengan ijazah teman-teman Pak Jokowi, kertasnya diperiksa, Oke. tintanya diperiksa, Oke. itu semua. Saya bilang katakan identik, ini asli, karena semua itu dibilang identik sama dengan asli. Ya, bukan bicara ini. Kita bukan bicara bahwa itu ada kepolisian punya itu. Barreskrim itu Ya. bukan membuktikan. Jadi di sini kalau kita lihat ya, independen. ya. Barreskrim itu Nah, ini- sekarang menjadi parcok. toh, ini sudah tendensius. Kita kasih Memang kesempatan, betul, kita ya, kasih sudah kesempatan Bang Aswan dulu, Pak tendensius. Lukas. Abis Semua. ini saya kasih kesempatan ke Pak Lukas, Ya. saya kasih kesempatan ke Bang Aswan dulu. Silakan Bang Aswan, kita bermain logika di sini ya, Oke. karena kita tidak akan bermain siapa yang mana yang asli, mana yang tidak. Kita bermain logika Kita dulu. main logika Silakan. boleh? Silakan ya, Oke. Bang Aswan.